Ya, pemirsa, pemerintah terus mendorong usaha mikro, kecil menengah atau UMKM masuk ke dalam pasar digital. Salah satunya menjalin kerjasama dengan grup Facebook guna memberikan program pendampingan dan pelatihan bagi pelaku UMKM. Kementerian Koperasi dan UKM terus mendorong pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM masuk ke pasar digital. Salah satunya dengan menggandeng grup Facebook yang meliputi Facebook, Instagram, dan WhatsApp untuk memberikan program pendampingan dan pelatihan bagi pelaku UMKM. Kemenkop UKM memasang target akan ada lebih dari 10 juta pelaku UMKM yang masuk ke pasar digital. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengatakan, hingga kini masih banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan marketplace untuk berjualan dan memasarkan produk mereka. Dengan kerjasama ini, diharapkan pelaku UMKM dapat berjualan di media sosial baik di Facebook, Instagram, maupun WhatsApp. Teten menambahkan dengan memanfaatkan teknologi digitalisasi diharapkan mampu menolong UMKM dalam memasarkan produk mereka. Terlebih, kedepannya masyarakat akan lebih banyak menggunakan transaksi melalui sistem digital. Selain itu, digitalisasi juga memudahkan UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan dengan lebih mudah lantaran transaksi perdagangan akan terekam dengan baik, sehingga kinerja bisnis lebih transparan. Terlebih, bisnis proses pelaku UMKM juga lebih akuntabel. Digitalisasi ini bukan semata-mata di masa pandemi saja, tapi memang kita udah lihat tren ke depan, tren market itu, tren konsumen itu akan banyak cenderung ke market online. Karena itu kita memanfaatkan semua saluran digital untuk membantu UMKM memasarkan produknya. Jadi sekali lagi digitalisasi UMKM itu penting dari sisi satu untuk memperluas akses pasar mereka. Bukan hanya dalam negeri tapi juga luar. Yang kedua, digitalisasi juga akan memudahkan UMKM untuk mengakses pembiayaan, ya, karena nanti digital record kesehatan usaha itu akan menjadi akan memberikan kemudahan untuk mereka mendapatkan pinjaman. Yang ketiga, ya bisnis proses, ya, bisnis prosesnya menjadi lebih efisien, lebih akuntabel. Dan itu penting bagi UMKM untuk mendapatkan investasi. Dalam kerjasama pemerintah dengan Facebook Group, nantinya para UMKM akan diberi pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dalam mengakses berbagai marketplace. Meski demikian, Kementerian Koperasi dan UKM juga akan memberikan pendampingan yang berbeda bagi setiap UMKM. Sebab jenis usaha pelaku mikro kecil hingga menengah sangat berbeda. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDEX Channel. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Fisela Cin, pengamat pasar modal untuk membahas bagaimana digitalisasi di sektor UMKM ini akankah justru memberikan keuntungan tersendiri bagi sektor perbankan. Baik Ibu Fisela. Ya, kita lanjutkan kembali Bu perbincangan. Untuk sektor perbankan, akankah juga ini memberikan satu sinyal yang positif nanti dengan adanya digitalisasi, dalam artian berarti mereka akan dari sisi akuntabilitas, kemudian dari transparansi keuangan mereka kan akan lebih baik apabila semuanya go digital. Betul. Tapi kan kalau kita tahu UMKM ini kan mungkin nggak semuanya melek teknologi ya. Okay. Jadi ya perlu pendampingan khusus mungkin untuk mengajarkan mereka terlebih dahulu bagaimana cara pemakaiannya, seperti itu. Nah itu dia, kalau dari sisi itu kan teknis ya, dalam artian memang perlu ada pendampingan, karena tadi sudah dijelaskan juga Kementerian Koperasi dan UMKM bahwa mereka juga akan melakukan pendampingan dengan menggandeng grup Facebook tadi. Sebenarnya marketplace ini menjadi semacam pintu masukkah UMKM kita untuk bisa bertahan, karena UMKM menjadi salah satu juga roda penggerak ekonomi nih yang digandeng-gandeng oleh pemerintah di masa pandemi COVID-19. Betul, karena tidak seperti krisis sebelumnya, Pak. Kalau krisis sebelumnya itu kan lebih ke korporasi ya yang kena ya. Kalau kita lihat tahun 98 itu korporasinya terutama karena mereka punya hutang US yang besar, waktu itu US-nya naik banyak gitu. Sedangkan sektor UMKM sendiri waktu itu tidak terlalu terdampak. Tapi kalau sekarang kan kita lihat justru korporasi sudah lebih kuat, malah UMKM ini yang kena ya. Makanya pemerintah sangat concern dengan UMKM.
Nah itu dia. Nah, Apakah ini tadi kaitannya dengan perbankan begitu, dengan akses perbankan yang semakin terbuka? ya. Bagaimana kan kalau kita bicara mengenai UMKM, banknya adalah Bank BRI Bu biasanya. Bagaimana? Betul. Ya makanya karena dampak UMKM ini, makanya kalau kita lihat kenaikan saham Bank Rakyat ini tidak sebesar kenaikan Bank Mandiri ya. Kalau kita lihat kan Bank Mandiri berapa hari kemarin juga sempat naik banyak, sedangkan Betul. BRI ini masih konsolidasi terus gitu. Yes. Tapi kita harapkan dengan program pemerintah untuk mendukung UMKM ini akan berdampak bagus terhadap BRI, karena BRI kan memang kita tahu mereka tuh jalurnya sampai ke pelosok-pelosok ya. Yes, betul. Dan mereka juga punya satelit sendiri untuk menjangkau sampai ke pelosok-pelosok itu gitu. Berarti memang tinggal ditingkatkan dari sisi kemampuannya saja ya untuk pelaku UMKM yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, melek ke teknologi, memanfaatkan digitalisasi sehingga akan berkesinambungan, dalam artian ada hubungan kolaborasi yang kuat antara perbankan dan UMKM juga yang akan menjadi penggerak ekonomi secara makro. Iya. Oke, tapi tantangan terbesarnya apa sih Bu? Kan NPL yang selalu orang cemaskan khususnya bagi investor di pasar modal ya kalau kita lihat dari sektor perbankan saat ini, apalagi dari Bank BRI. Tapi kan ada juga dana yang sudah disalurkan oleh pemerintah untuk memberikan insentif, stimulus untuk sektor UMKM ini. Iya kan kalau yang misalnya ini kan juga pemerintah memberikan relaksasi ya untuk hutang itu di tenornya diperpanjang, terus begitu ada bantuan suku bunga juga. Yes. Jadi ya kita harapkan dengan itu akan sangat membantu untuk UMKM. Dan kalau ya tadi jaringannya BRI itu kan sudah sampai ke kampung-kampung gitu. Ya, jadi ya mereka juga punya tenaga kerja yang memang sudah biasa untuk melayani masyarakat kecil ya. Oke. Tapi kalau kita dalam pergerakan 3 bulan terakhir ini, kalau kita cermati dari emitennya ya Bank BRI, ini flat dalam artian konsolidasinya akankah ini berkepanjangan atau bagaimana? Iya, kelihatannya orang khawatir itu Pak, karena memang kebanyakan BRI itu disalurkannya ke UMKM yang justru di saat COVID ini yang paling terdampak banyak. Rekomendasi dari sektor perbankan, apakah salah satunya Bank BRI dari Anda atau tidak nih? Boleh diperhatikan, karena nanti kan nggak lama lagi mungkin laporan keuangan kuartal kedua juga BRI juga akan keluar ya. Jadi kita lihat dampaknya itu apakah separah yang diperkirakan atau lebih baik. Kalau lebih baik akan menjadi sentimen positif untuk BRI. Oh ya. Hari ini melemah 0,3% di 3.110, Ibu. Iya, masih konsol di daerah situ Pak, antara 3.000 sampai 3.300 saya lihat. Oke, akan bergerak sekitar itu aja begitu ya? Iya, kecuali nanti kalau Okay. misalnya nanti ada sentimen positif, dia bisa tembus di atas 3.300 itu baru akan bagus. Oke. Berarti kalau mau masuk cermati dulu nih 3.300 tembus dulu ya. Iya. 3.300 3.350 waktu itu tertingginya tempat dia. Karena itu semacam pijakan kuat ya. Bank BRI akan memberikan sinyal positif ke karena depannya. sudah konsol di situ lama sekali, kalau berhasil tembus kan berarti orang sudah sentimennya sudah positif gitu. Ya, padahal kalau untuk jangka panjang long investment misalnya kan kalau harusnya ya betul, karena selama ini memang sektor yang mendukung perekonomian Indonesia terbesar itu kan sebenarnya UMKM. Yes, oke. Berarti dari perbankan apa dong yang bisa Anda rekomendasikan Ibu Vesela? Ya, kalau dari perbankan saya senang BRI, terus gitu untuk bank kayak BTN juga lumayan bagus gitu, karena kan dengan program Tapera dari pemerintah itu juga cukup menarik. Betul. Sebenarnya banyak program stimulus yang sudah diberikan, tapi memang tinggal pemanfaatannya ya, karena masyarakat juga realisasinya kan masih belum full ya. Waktu itu Pak Jokowi sampai marah-marah kan. Ya kita harapkan lebih baik terdistribusi pelaksanaannya, realisasinya. Nah itu nanti ekonomi kita bisa mulai bergerak lebih kencang lagi. Oke, Ibu Vesela, ini semoga bisa memberikan analisis dan juga masukan investasi tentunya ya bagi masyarakat investor maupun traders begitu, karena kan banyak sekali pembahasan secara fundamental yang sudah Anda sampaikan juga ke pemirsa IDX Channel. Ibu Vesela, terima kasih Bu atas waktu yang sudah Anda berikan pagi ini. Sama-sama. Sukses untuk Anda dan stay healthy Ibu Vesela. Iya, sukses untuk Mas Tas dan IDX Channel. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Baik pemirsa, kami masih memiliki satu segmen terakhir dengan sejumlah informasi menarik lainnya dan kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.